Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Warga di Lombok Tengah digegerkan penemuan bayi di areal persawahan. Polisi usut dugaan perundungan terhadap seorang santriwati di sebuah pondok pesantren di Mataram. Suplai terhenti, kawasan wisata 3 Gili di Lombok Utara krisis air bersih. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Warga Dusun Nunang Utara, Desa Jadapria, Kabupaten Lombok Tengah digegerkan penemuan bayi pada Rabu pagi. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di tengah sawah milik warga. Bayi malang tersebut ditemukan lengkap dengan tali pusar yang masih menggantung bersama ari-arinya. Ia ditemukan terbungkus kain dan jerami dalam sebuah kotak air mineral di bawah pohon turi dalam kondisi menangis. Warga kemudian membawa bayi tersebut ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Mau ke sawah, ke aktivitas hari-hari, tapi ya sudah agak siang. Ya. Jadi dia temukan kotak. Nah, dia kira isinya bukan anak, bukan bayi. Ya. Jadi pas dia mendekat ternyata dia baru jelas bahwa yang ada di kotak itu bayi. Tim medis menyatakan bayi dalam kondisi sehat meskipun terlahir prematur atau kurang bulan. Kondisinya memang sudah kedinginan bayinya, tanpa beralaskan apapun, telanjang, hanya ditutupi sebuah kain. Itu pun langsung kita rawat kondisi bayinya, kita hangatkan, dan di situ bayinya ternyata banyak kena sama serpihan atau bekas-bekas dari jerami. Berat badannya 2 kilo. Kalau kita lihat dari pemeriksaan, sebenarnya bayi ini belum cukup bulan. Dia agak kurang bulan sedikit, kemungkinan 34-35 minggu. Bayi saat ini dirawat oleh tim medis di Puskesmas Jadapria, sementara kasus pembuangan bayi tengah diusut kepolisian. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah pelaku wisata di kawasan 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan krisis air bersih sejak 1 bulan lalu. Hal itu disebabkan berhentinya operasional perusahaan penyedia air minum karena persoalan hukum. Kondisi itu diperparah dengan tertundanya proyek pipanisasi air bersih bawah laut karena diduga mencemari ekosistem. Tidak adanya air bersih berdampak pada sektor pariwisata yang membuat tingkat kunjungan dan hunian hotel menurun. Terakhir saya hearing ke DPRD KLU, saya sampaikan bahwa kalau sampai dengan besok sore ini tidak ada keputusan, jadi kita tidak ada pilihan, ada 435 properti yang ada di Gili Trawangan itu memutuskan untuk menolak tamu itu datang karena kita tidak ada lagi stok air yang bisa dipakai. Jadi sudah menjadi kebutuhan dasar lah, apalagi hotel gitu, kita rumah aja perlu. Pengelola wisata berharap pemerintah daerah mencari solusi mengatasi krisis air bersih, mengingat kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan favorit. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Sejumlah mobil digembok petugas Dinas Perhubungan Kota Mataram karena terparkir di wilayah terlarang di sepanjang Jalan Pejanggi, Rabu pagi. Petugas juga merantai sejumlah motor yang parkir sembarangan menggunakan badan jalan. Motor dan mobil tersebut adalah milik wali murid yang sedang mendaftarkan anak mereka ikut PPDB. Mereka parkir tanpa mengindahkan rambu larangan karena diarahkan oleh juru parkir liar. Para pemilik diminta mengurus surat tilang ke polisi sebelum diizinkan membawa pulang kendaraannya. Penindakan penegakan hukum yang kami lakukan ini adalah bagian dari tugas rutin bidang Dalop Dinas Perhubungan Kota Mataram, yang mana kawasan tertib lalu lintas ini harus bebas dari parkir maupun kendaraan berhenti di sisi kanan maupun sisi kiri. Karena seperti kita ketahui, panjang
Jalan Pejanggi dari Simpang 4 BI sampai Simpang 4 Buaya ini adalah kawasan tertib lalu lintas. Itu diparkir oleh tukang parkir di sini, ya saya parkir. Ya, yang namanya disuruh ya udah kita parkir di sini. Berarti parkirnya mungkin tukang parkir liar ini kalau begini caranya ini. Iya, mobil saya digembok itu. Ya sekarang kalau surat tilang ya biar aja ditilang Pak, sesuai dengan aturan ya oke lah ditilang, nanti kita bayar. Petugas menegaskan larangan parkir di Jalan Pejanggi sudah berlaku 2 tahun lalu untuk mengantisipasi kemacetan dan meminimalisir kecelakaan karena merupakan jalur ramai lalu lintas. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Harga minyak goreng subsidi terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat. Di Pasar Narmada, pedagang menjual minyak kita Rp17.000 per liter, lebih mahal Rp3.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan dipicu terbatasnya stok minyak dan tingginya permintaan konsumen. Pedagang juga tidak bisa berbuat banyak karena mendapatkan harga telah naik dari distributor. Selain dibatasi pembeliannya, mereka harus membeli minyak kemasan merek lain sehingga harus mengeluarkan modal lebih mahal. Kadang-kadang 17, kadang-kadang 16,5. Berarti cukup sulit ya sih diperoleh minyak ini ya, minyak Iya, kita ini. karena dia gandeng. Dia gandeng. Tapi yang paling sering dicari yang mana Bu? Minyak kita. Minyak kita, karena murah ya. Harganya berjangkau. Kalau minyak yang lain berapa harganya? Kan lebih mahal, Masku sekarang kan kita ngeceknya 18. Masku, Sophia, 18.000. Beratnya sama, tapi harganya murahan. Ya sales kadang kalau habis baru kita beli cash, kalau yang pokok kan dikasih di order dulu lah baru didapat. Kalau di luar minyak kita berapa harganya? Bimoli. Kalau bimoli 20 orang ngecer, kalau Masku baru 18.000. Kalau curah? Kalau curah kita ngecernya 19.000. Mahal juga ya? Iya. Lebih mahal. 18,5. Kapan dia naik? Sejak kapan dia? Udah lama sih dari Lebaran, dari puasa itu kayaknya. Pedagang dan warga berharap pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga minyak goreng. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.